Haleluya, shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita, ayo kita mulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya perlu untuk kita terus mendengar, mendengungkan dalam telinga kita firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pelan tapi pasti hidup kita semakin hari semakin dibersihkan. Akan adanya perubahan-perubahan karakter terjadi dalam hidup kita. Karena firman Allah berkuasa. Dan firman Tuhan menjanjikan buat setiap kita, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang artinya kita tidak lagi hidup dan tinggal dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan menerangi jalan kita, menuntun kita untuk masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini buat setiap keluarga, saudara, kenalan kita, teman-teman, kerabat kita, dimanapun mereka berada. Sehingga ada banyak umat Tuhan yang juga turut dikuatkan, turut dihiburkan, dan mengalami pemulihan tatkala mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang tidak mudah, tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya masih mengajak saudara membaca Mazmur 78. Hanya kali ini kita ada dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 78 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Perhatikan firman Tuhan di sana. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Ayat 13, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur sedang menceritakan, mengisahkan kembali bagaimana bangsa Israel melihat keajaiban bersama-sama dengan Allah. Namun biarpun demikian, mereka masih saja suka mengeluh, iya kan? Mereka masih saja suka bersungut-sungut, masih saja suka membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan ketika mereka tinggal di Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, selalu ada miracle, selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat, ya. Jadi sampai hari ini saya mau ajak setiap umat Tuhan sadar bahwa keajaiban, mujizat itu masih bisa terjadi buat orang-orang yang hidup dalam tuntunan, hidup dalam pimpinan, hidup dalam arahannya, arahan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kau sedang diperhadapkan dengan jalan buntu. Engkau sudah lakukan A, lakukan B, engkau sudah lakukan segala sesuatu, tapi seakan-akan kayaknya tidak ada jalan keluar. Hari ini saya mau ingatkan, selama engkau hidup takut akan Tuhan, selama engkau hidup dipimpin oleh Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan lihat mujizat dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan Yesus saya akan lihat keajaiban. Amin. Sampai hari ini keajaiban itu masih terjadi. Mujizat itu masih nyata. Sekarang bagian kita masih mau gak percaya bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan lihat mujizat. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan, sorry nih saudara ya, ketika diperhadapkan dengan jalan buntu dan terus-menerus diperhadapkan dengan jalan buntu, mereka menyerah. Mereka cari jalan pintas, bukan jalan keluar yang Tuhan sediakan, yang mereka cari.
Mereka cari jalan pintas, mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke paranormal, mereka minta pertolongan manusia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama engkau mau menunggu waktunya Tuhan, selama engkau tetap terus menantikan janji Tuhan, saya mau pastikan engkau akan lihat mujizat. Pelan tapi pasti engkau akan lihat pemulihan terjadi dalam hidupmu. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui perenungan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama kita sadari hal ini. Bersama Tuhan Yesus kita jalan, kita akan lihat mujizat kok. Alkitab mencatat bahwa dibelahnya laut. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bawa mereka kemana saudara? Ke depan laut diberau. Seakan-akan bagi bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mereka hampir-hampir menyerah. Di hadapan mereka hanya ada laut terbentang luas. Di belakang mereka ada bangsa Mesir, orang-orang Mesir. Firaun dengan pegawai-pegawainya hendak mengejar dan membunuh mereka. Tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ini yang Alkitab catat, dibelahnya laut. Mereka tidak pernah menyadari, mungkin mereka berpikir, wah mati kita semua di sini. Tapi Allah yang mereka sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Oh haleluya. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Bukan berarti engkau diperhadapkan dengan jalan buntu lalu kita seakan-akan bilang, udah gak ada jalan keluar. No. Terkadang Tuhan membawa kita, menempatkan kita di dalam jalan-jalan buntu untuk memperlihatkan keajaibannya dalam hidup kita. Karena itu jangan gegabah gitu loh. Jangan langsung ambil jalan keluar, jalan pintas. Jangan, tenang aja dulu. Lihat pertolongan yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Tuhan akan melakukan apa yang tidak pernah kau pikirkan selama ini sebelumnya. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Dibelahnya laut, diseberangkan mereka, didirikan air sebagai bendungan. Bayangkan, lewat situ bangsa Israel berjalan di dataran yang kering. Saudara dikasih dalam Tuhan, kanan kiri mereka bendungan air. Setiap hari mereka dituntun dengan tiang awan, dengan tiang api. Lihat ya, kalau Tuhan sudah memelihara hidup setiap kita, maka jangan takut saudaraku. Jangan takut. Sama-sama kembali bilang sama saya gak boleh takut. Ayo, sama-sama bilang sama saya gak boleh takut. Amin. Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kau belum lihat mujizat, tenang. Jangan gegabah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan gak akan permalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Ayub pasal 5 ayat 9 bilang begini. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Jadi gak pernah masuk dalam pikiran kita saudaraku. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu besar dan tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sampai hari ini masih ada miracle, mujizat, keajaiban yang akan Allah buat setiap orang-orang yang percaya akan adanya mujizat. Karena kepercayaan itu yang akan menentukan mujizat lahir apa enggak, hadir apa enggak dalam hidupmu. Orang-orang yang tidak percaya mujizat, ya gak apa-apa, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau bagi saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program ini. Ayo, engkau masih melihat mujizat kok. Engkau pasti akan melihat mereka, engkau akan pasti melihat keajaiban yang akan Tuhan buat. Karena perbuatan ajaibannya Tuhan itu gak terbilang banyaknya. Bahkan sampai hari ini. Tidak terduga perbuatan-perbuatannya yang ajaibnya, besarnya, kasihnya dalam kehidupan kita, gak terduga. Bahkan Mazmur 86 ayat 10 juga katakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja ya Allah. Hari ini saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo. Engkau masih mengalami kelemahan tubuh sampai hari ini, engkau sudah berdoa. Saya mau ajak setiap engkau percaya umat Tuhan, ayo percaya mujizat masih terjadi dalam hidupmu. Mungkin bagi dokter sudah angkat tangan. Bagi dokter tidak ada mujizat, ya karena dia manusia. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus, yang olehnya kita diselamatkan. Percaya, engkau akan melihat apa yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau yang hari-hari ini berkata, Pak Pendeta, rumah tangga saya sudah ada di ujung kehancuran. Saya mau ingatkan, Tuhan yang memberkati rumah tanggamu saudara. Tuhan yang memberkati dalam pernikahan yang kudus. Maka dia juga Allah yang bertanggung jawab, yang akan kembali memulihkan rumah tanggamu. Asalkan kau mau percaya. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Selama kita bersama-sama dengan Yesus, selama kita berjalan bersama-sama dengan dia, kita akan lihat keajaiban, kita akan lihat mujizat, kita akan lihat sesuatu yang besar yang tidak terduga sebelumnya terjadi dalam hidup kita. Maukah kau percaya?
Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau hari-hari ini kami sudah mulai tawar hati dalam kami mengiring Tuhan. Kami lihat keadaan dan kami mulai tawar. Kami lihat keadaan, kami mulai khawatir. Kami lihat keadaan, kenyataan yang terjadi. Kami mulai ragu-ragu akan kuasa dan keajaiban Tuhan yang Tuhan akan buat. Tapi hari ini kami diingatkan Engkau adalah Allah yang perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terduga Engkau lakukan dengan segala keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Engkau Tuhan yang sanggup buat mujizat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau membuka hidup kami, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya mujizat, keajaiban akan terjadi dalam hidup kami. Allah lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat iman yang Tuhan perlukan untuk hadirkan mujizat dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah dinyatakan atas masing-masing mereka. Yang sakit dijamah, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang memerlukan jalan keluar, Tuhan sendiri yang menyediakan jalan keluar dengan cara-cara Allah yang ajaib. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat masing-masing dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Mujizat masih terjadi sampai hari ini, saudaraku. Selama kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka keajaiban akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetap percaya dan jangan bimbang. Tuhan Yesus memberkati kita.